Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila dengan NIM 124170299. Nah, aku berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Jadi aku masih semester 2. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang pendekatan konseling modern dan konseling Islam. Nah, kalian pernah ngerasa gini gak sih, kalau mau curhat kalian tuh nggak tahu mau curhat sama siapa, terus kalau mau curhat takutnya nanti salah tempat. Nah, di situ konseling bakalan berperan penting. Nah, sebenarnya pendekatan konseling ini tuh banyak ya, cuman yang lebih banyak dikenal orang dan lebih umum itu adalah pendekatan konseling modern dan konseling Islam. Nah, perbedaannya itu apa aja sih? Kalau gitu, mari kita bahas satu persatu di video kali ini ya. Kita mulai dari konseling modern. Oke. Nah, konseling modern itu adalah pendekatan yang lebih cenderung ke psikologi. Jadi, tujuan utamanya itu kayak menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh klien yang berkaitan dengan psikologi, emosi, perasaan, dan tingkah laku. Nah, di dalam konseling modern, konselor itu akan berperan aktif menjadi pendengar. Dia menjadi pendengar, mendengarkan masalah-masalah klien yang sedang dihadapi. Terus mereka itu juga tidak menghakimi atau memberikan sembarangan nasihat, tapi lebih ke mengajak mencari solusi dari masalah-masalah dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Konselor juga menggunakan teknik kayak terapi behaviorisme, terus terapi humanistik, terus terapi psikodinamik. Nah, itu bakalan disesuaikan lagi dengan masalah-masalah dan akan dicocokkan lagi gitu. Misalnya nih, aku punya masalah kayak cemas tanpa sebab. Nah, di sini tuh konselor bakalan mengenali pola-pola pikir negatif yang sering muncul dalam pikiran aku gitu. Jadi mereka juga akan mengajak aku untuk membentuk pola-pola pikir yang lebih sehat begitu. Tapi perlu diingat juga kalau pendekatan konseling modern ini tuh lebih ke bersifat netral ya. Jadi kadang bisa membantu, kadang juga bisa kosong karena yang membutuhkan mungkin solusi yang ingin yang sisinya itu untuk disentuh spiritualnya begitu. Nah, kita lanjut lagi ke konseling Islam. Nah, dalam konseling Islam itu adalah pendekatan holistik dalam mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologi, dan sosial yang disesuaikan lagi dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, tujuan utamanya itu untuk menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dia itu sumber utamanya ya Al-Quran, Sunnah, dan hadis gitu. Nah, dalam konseling Islam ini pendekatannya ini tuh konselornya itu bakalan nggak terlalu bukan berperan aktif sih, lebih ke dia itu lebih ke nggak terlalu menjadi pendengar gitu, nggak terlalu pendengar, lebih ke mereka itu lebih ke membimbing kita dalam mengingatkan nilai-nilai agama, terus ngajakin kita buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, nantinya juga mereka itu bakalan ngajakin kita buat memperkuat iman gitu, bertawakal, berserah diri. Nah, misalnya nih aku kena konflik keluarga atau kena kecemasan atau depresi lah gitu. Nah, nanti konselor itu bakalan menelaah lagi tentang masalah-masalah aku gitu dan ngingetin aku buat masalah ini tuh cobaan gitu. Itu tuh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu yang sabar mengajarin kita. Jadi nanti tuh konselor itu bakalan ngajarin kita sabar, ngajak kita mendekatkan diri kepada Allah, terus memperkuat iman kita, terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan kesimpulannya ini pendekatan konseling modern dan Islam ini, kalau modern dia itu lebih ke berbasis ilmu sains gitu,
terus metodenya juga ilmiah. Nah, kalau konseling Islam, dia itu lebih ke mengajak kita untuk mengenali diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pendekatan konseling itu tidak ada yang benar sama sekali untuk seseorang gitu. Jadi itu tuh disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi kalau semisal ada masalah dengan psikologi ya kita ke konseling modern. Nah, kalau misalkan ada kalau kita membutuhkan penyembuhan sisi spiritualisasi, kita ya ke konseling Islam begitu. Nah, mungkin itu saja sih materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf kalau semisalkan ada kesalahan kata atau ucapan, jadi mohon dimaafkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.